Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beriman itu mengambil risiko besar. Mari kita petani, mari kita pilah-pilah. Karena saya beriman kepada Tuhan, saya menjadi tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saya. Benar ya? Akibatnya mau tidak mau aku harus belajar mendengarkan dan melaksanakan. Padahal banyak kehendak Tuhan itu jauh dari keinginan saya. Aku pengen iki yo cuek karo wong liya, aku pengen ki nglumpuhke bondoku nggo aku dhewe. Tetapi terngiang-ngiang dalam hati dan budi kita panggilan untuk berbagi misalnya. Kalau aku tidak tahu bahwa sesuatu adalah dosa, aku tidak deg-degan untuk melakukannya. Tetapi karena aku tahu bahwa kalau aku melakukan itu keliru dan berdosa, hatiku tersiksa melakukannya, berdebar-debar. Hidupku penuh dengan peperangan. Saya punya saudara yang bekerja di institusi pemerintah yang basah. Apa yang dia lakukan? Keluar dari institusi yang tidak saya sebut itu dan memilih jalan hidup yang perkoso saiki. Karena tidak tahan dengan situasi yang ada di kantornya. Risiko. Karena kita penderek dalam Gusti, tembung baik, kata-kata saja ditata. Sikap hidup harus pantas karena kita ini anak-anak Allah. Untuk menjadi saksi kebaikan bagi orang lain. Risiko. Karena aku adalah penderek dalam Gusti Yesus, yang adalah kelompok kecil dan saya hanya satu di antara banyak orang ini, saya mengambil risiko untuk didiskriminasi. Diperlakukan dengan tidak adil oleh orang sekitar saya. Risiko. Jadi, mari kita sadari bahwa Anda dan saya mengambil risiko karena mengamini Tuhan. Tetap pengen jadi penderek dalam apa ora? Tetap nggih? Yuk angkat tangan yuk semuanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sungguh sangat berisiko. Tetapi saudari-saudara, poin yang kedua, poin pertama itu berisiko. Poin yang kedua saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa pergulatan gereja awal. Para murid yang mengambil risiko karena imannya. Ya tahu berisiko toh? Risikonya banyak loh, risikonya besar loh. Risikonya ditangkap, dianiaya, dimasukkan pada penjara. Kalau dulu itu penjara itu nek bayangan itu kaya luweng. Ya, dan gelap tidak ada penerangan dan semalaman. Mbok dicokoti apa ben, nek mati ya wis. Dan sudah disiksa. Lalu paginya dibawa ke gedung pengadilan dekat alun-alun, mengundang banyak orang untuk datang, untuk ngolok-olok dan untuk ikut mengadili. Risiko. Dan para murid mengalami itu ketika sidang di depan mahkamah agama Yahudi. Jadi sidang besar ini rupa-rupanya. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun nyatanya kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang ini kepada kami. Karena para murid itu menerangkan bahwa Yesus yang kamu bunuh bangkit untuk keselamatan kita. Dan itu telah diterangkan dalam kitab suci itu. Selalu polanya begitu. Petrus kemudian menjawab. Kesempatan di alun-alun banyak orang tidak takut pada hakim, tetapi kesempatan untuk bersaksi. Dan Petrus menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah
daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Wani lho iki yo. Tanpa tedeling-aling-aling rasa basa-basi. Luar biasa. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat supaya Israel, kamu semua dan kita bertobat dan menerima pengampunan dosa. Luar biasa ya, mengambil resiko dan tidak pernah kendor untuk maju memberi kesaksian tentang kebaikan dan kebenaran Allah. Itu seorang beriman, saudari-saudara. Beriman itu tidak minggring-minggring. Beriman itu tidak ya engko nek sempat tak neng gereja, nek ra sempat ya ora apa-apa. Disempatke. Ya engko aku tak sembayang, biasanya aku ki sembayang rosario utawa kurun kaki mei rosario. Ya engko nek kuat letani aku tak tangi. Ora ya engko nek aku pancen arep tangi jam 12. Aku pancen jam setengah 10 kurun ka. Aku pancen nek saat maaf mesti sembayang karo sapa wae sing neng cedakku kono. Diantepi. Ya engko lah nek kemantepen nek jebule pacarku ora Katolik piye. Lah ya toh diantepi. Nek ketemu wong sing arep nyaketi aku Katolik, lan sesuk aku arep bangun berayat Katolik. Gitu dong. Orang muda. Oke ya. Gitu jangan angko wae engko dirasake sing kok dicoba kok arahe ning ndi. Ora mantep. Tetapi para murid itu mantep banget dalam mengimani Yesus. Kenapa mantep? Karena mengalami Tuhan yang penuh kasih, mengalami Tuhan yang menyelamatkan, mengalami Tuhan yang menganugerahkan anaknya menjadi bayaran lunas bagi dosa dan pelanggaran saya dan Anda. Amin. Maka mereka mantep banget. Itu poin yang 2A ya, mantep tadi bersaksi pada kesempatan pertama dimanapun. Rasa nek dalane macet mau ning mobil kalungan rosario jadi dijelekke udah dobero. Rasa apa-apa kalungan salib mantep. Oke? Nah, saudara-saudara, poin 2B ada mereka lalu menyesah para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Mereka diwanti-wanti pengadilan itu, kowe tak siksa, kowe tak piloro lan men kapok rasa martake wis gek lunga minggato kasane lho. Apa yang dilakukan? Mereka disesah. Disesah itu memang dipiloro nggih, ngerti nggih? Disesah. Yang kemudian terjadi sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Loh, diadili, dipiloro kok gembira? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi bahkan masih sampai sekarang loh ada semangat yang nek menderita kuwi berarti mengambil bagian dalam sengsara Tuhan Yesus. Di Filipina sekarang sudah dilarang, tetapi masih beberapa tahun yang lalu kalau upacara penyalipan itu ada orang yang merelakan diri sungguh dipaku dan kemudian dicambuk dengan cambuk yang melukai itu, ada besi-besinya, paku-pakunya di ujungnya itu loh. Dan itu terjadi, tapi sekarang dilarang karena tidak perlulah sampai sebegitunya. Tetapi ada orang-orang yang menghayati, dan pada abad pertama 2-3 umat Kristiani, umat Katolik, wong kabeh Katolik nek biyen gitu. Kristen kan abad 16. Umat Katolik itu menyediakan diri tanpa tedeleng aling-aling, tanpa takut. Kalau aku karena imanku ternyata harus mengambil risiko hidupku, berarti itulah persembahan diriku pada Tuhan. Amin. Kuwi poin kaping 2. Saiki poin kaping 3. Pada mereka yang telah mengalami kebangkitan Tuhan, kita semua panjenengan kabeh aku yo yo ditresnani Gusti sakmono gedene, njur aku ki iso ngopo karo Gusti Allah? Apa piwalesku, apa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan?
Dan apakah aku layak untuk mempersembahkan hidupku pada Tuhan dalam karya-karyanya? Dan itu diwakili dalam dialog antara Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Mari kita lihat bagian terakhir dari Injil. Yesus maju ke depan. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka semua ini?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lihat, situasinya adalah tegang. Mereka tahu bahwa itu Yesus, tetapi mereka tidak mau tahu, tidak berani bertanya. Dan ini peristiwa sudah kebangkitan antara demit karo Gusti Allah, ya toh? Jadi sangat menegangkan, tetapi juga sukacita, tetapi juga kami tenggengen, tetapi juga bertanya dan seterusnya. Dan Petrus yang berkali-kali mengkhianati Yesus malu. Mungkin rada minggir-minggir delik etoke nginjen ngene, Gusti Yesus malah nyaketi. "Simon," ngono gitu. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sebenarnya Petrus itu melihat dirinya telanjang dan malu karena Yesus tahu siapa Petrus pada latar belakang hidupnya yang berkali-kali sok pahlawan ning ora ono wujute Petrus. Maka Yesus bertanya lagi. Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Teratap gitu kan. "Hah? Aku pinercaya." "Ndak iya." Maka Tuhan bertanya lagi, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab sekali lagi, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Sekali lagi, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus tidak lagi dredeg ketakutan, tetapi sedih. Karena Tuhan bertanya 3 kali, dan dia bertanya kenapa Tuhan sampai 3 kali menanyakan itu padaku. Dan sekali lagi Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan kata Yesus, "Gembalakanlah domba-domba." Lihat, Anda bisa merasakan situasi yang genting, situasi yang sangat serius, situasi yang nanting, ya kan? Bener Duk, pancen kae sing dadi pilihanmu. Nggih Pak, mbok pikir tenan lho ya. Bener, gitu kan? Dan semakin kita tadinya hanya takut, sekarang sedih. Kok bapak ibuku nganti mundut pirsa kaya mengkono karwa. Dan itu situasinya. Petrus sedih dan sekaligus juga, aku yang akan diberi tanggung jawab ini. Aku yang telah mengkhianati, aku yang tidak sempurna, aku yang penuh dosa Tuhan. Dan nyatanya begitu kepada Petrus, kepada Anda masing-masing dalam kewajiban dan tanggung jawab, kepada saya juga. Amin.